Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, kembali lagi dengan channel SMP Islam Syafiul Rosyad dengan program AU. Aku bertanya, Ustadz menjawab. Berikut pertanyaannya, bagaimanakah tata cara menyembelih hewan kurban? Para pemirsa, kami akan menyampaikan tentang apa yang harus dilakukan oleh seseorang yang akan menyembelih hewan kurban, yaitu yang paling penting untuk dia ketahui adalah memutuskan urat hulqum atau saluran nafas. Ini harus terputus ketika proses penyembelihan. Dan kemudian juga ada namanya mari itu adalah saluran makanan dengan sesuatu yang tajam, ya, bisa menggunakan pisau atau sejenisnya, atau bisa menggunakan batu yang sangat tajam. Yang tidak diperbolehkan adalah menggunakan kuku, gigi, taring, termasuk pula gading gajah, walaupun dalam keadaan tajam juga tidak diperbolehkan untuk digunakan dalam proses penyembelihan hewan kurban. Sebagaimana Nabi juga mengatakan di dalam salah satu hadis, yakni wa idza qultum fa ahsinu al-qatla wa idza dabahtum fa ahsinu ad-dzibha. Ketika kau mau membunuh suatu hewan atau menyembelih suatu hewan, maka gunakan dengan cara yang bagus. Cara yang bagus ini para ulama memberikan komentar atau memberikan pendapat, di antaranya berhubungan dengan proses penyembelihan adalah ketika hewan sudah disiapkan untuk segera disembelih, maka cara yang pertama adalah dengan cara dirobohkan dulu, namun tidak sampai cacat. Artinya dirobohkan dengan jumlah orang yang banyak, juga dirobohkan dengan cara yang pelan-pelan, yang sekiranya tidak sampai menyakiti hewan yang akan dikorban. Kemudian cara yang kedua adalah dihadapkan ke arah kiblat. Kepala biasanya ditaruh di sebelah selatan, ya, menghadap ke arah kiblat, terus kemudian kakinya ada di sebelah utara. Kemudian dianjurkan ditutup kain ketika proses sembelih agar darahnya tidak muncrat, ya, tidak sampai kemana-mana. Adapun kain ataupun godong, ya, daun yang biasanya digunakan oleh para jagal itu menutupi tempat keluarnya saluran darah yang ketika disembelih itu keluar semua. Dan juga dianjurkan untuk hewan-hewan yang lain yang akan disembelih pada sesi kedua atau sesi yang keberapa, ini dijauhkan agar tidak sampai melihat kambing ataupun sapi yang saat itu sedang dalam proses sembelih. Kemudian juga kaki kanan jagal yang menyembelih itu berada di atas lehernya sapi atau diinjak, ya. Kemudian juga disunahkan ketika proses penyembelihan ini sambil membaca kalimat takbir, sebagaimana yang kita baca dan kita fahami, Allahu Akbar sampai seterusnya sampai walillahil hamd. Ini juga dibaca ketika waktu proses penyembelihan. Kemudian juga membaca basmalah, jangan sampai lupa, dan doa serta niat disebutkan nama bagi orang yang berkorban. Setelah disembelih, hendaknya dipastikan nyawanya telah lepas dulu, nyawanya telah hilang, ya. Ketika masih dalam keadaan kejat-kejat, ya, ini tidak dianjurkan untuk langsung diolah, baik itu dikuliti ataupun dipotong anggota tubuh yang lain. Jadi dibiarkan nafasnya dipastikan hilang dulu, nyawanya sudah dipastikan lepas, baru proses pengulitan atau pemotongan anggota tubuh yang lain. Kemudian kriteria pisau yang digunakan untuk menyembelih itu harus benar-benar tajam. Karena ketika pisau ini tidak tajam, ini bukannya malah menjadikan hewan ini nanti cepat mati, cepat keluar rohnya atau nyawanya, tapi malah membuat hewan yang disembelih ini dalam keadaan tersiksa. Kemudian lambung hewan yang akan disembelih ini harus benar-benar dalam keadaan sudah menyentuh tanah, ya, berada di sebelah kiri. Artinya sebagaimana yang tadi saya sampaikan, kepalanya berada di sebelah selatan dan menghadap ke arah kiblat, terus kemudian kakinya ada di sebelah utara. Itu tadi penjelasan dari Ustadz Rian Sunandar, guru SMP Islam Syafiul Rosyad. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.